dia bisa gitu. Makanya ada satu prinsip tuh, sebengal-bengalnya anak Betawi kudu bisa ngaji. Ya, mau dia ya mohon maaf ya belangsak kayak gimana pun tetap ngaji harus bisa. Ya, baca Quran harus bisa. Betul. Nah, zaman dulu ada fenomena cicak langgar di mana anak-anak kecil di orang-orang apa di perkampungan-perkampungan Betawi mereka menghabiskan waktunya di musola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat Diksi Alafia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Diki Siadi selaku host dalam program Diksi Alafia. Yang insyaallah kita akan mengulas berbagai macam bentuk pendidikan yang ada di dalam pendidikan Betawi ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Diksi Alafia, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana nasihat-nasihat orang tua Betawi yang kaya akan pendidikan dan telah diulas dan telah dikaji secara mendalam dari sisi pendidikan yang kontekstual dengan realita yang ada saat ini. Dan di sebelah saya sudah ada Ustadz Ahmad Irfan. Bagaimana Ustadz? Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik Dik. Alhamdulillah. Kita dapat berjumpa kembali nih. Ya, kita lanjutin lagi obrolan kita ini. Iya, Ustadz, dalam rangka mengulas nasihat-nasihat orang tua Betawi ini, Ustadz. Ya, masih ada beberapa lagi ya yang nanti kita akan selesaikan. Iya, Ustadz. Nah, nanti kita akan lanjut dengan pembahasan yang berbeda pastinya, Dik. Iya, Ustadz. Dan kita juga sudah banyak juga membahas tentang nasihat orang tua Betawi yang sebenarnya banyak dari nasihat orang tua Betawi itu menyuruh kita nih khususnya baik yang membaca ataupun maupun yang anak-anak Betawi nih untuk berpendidikan lah istilahnya Ustaz. Nah, sehingga kayak kemarin tuh kalau saya ingat-ingat lagi kayak ada nasihat sono ngaji biar jadi orang benar, terus sekolah yang tinggi biar kagak disambarangin sama orang. Nah, sebenarnya ciri khas gitu Ustaz. Ciri khas dari pendidikan Betawi itu seperti apa sih? Ya, baik. Sebelumnya kita sapa dulu Dik pemirsa Diksi Alafia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Diksi Alafia dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan yang paripurna ya dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pastinya tetap menyimak ngobrolan santai kita nih. Baik. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai nasihat orang tua Betawi, Dik ya. Tadi Diki bertanya ciri khas dari pendidikan anak Betawi itu bagaimana gitu ya, atau ciri khas anak Betawi itu bagaimana, Dik. Ada satu nasihat ya yang cukup menarik di sini. Ada satu kata atau kalimat ya yang berbunyi sebengal-bengalnya anak Betawi itu kudu tetap bisa ngaji, Dik. Ya namanya anak-anak kan kadang-kadang ya dalam pergaulannya kadang-kadang suka bandel ya. Kalau di Betawi itu disebut bengal, itu anak bengal gitu ya. Nah, tapi ada satu ungkapan ya dan juga satu nasihat dari orang tua. Lu tong ya sebengal-bengalnya lu kudu tetap bisa ngaji gitu ya. Nah, ini perkataan ini adalah sebenarnya sebuah prinsip. Ya, sebuah prinsip hidup bahwa yang menjadi prioritas itu ya diantaranya ya orang tua itu kepada anak ya mesti punya bekal, minimal dia bisa baca Quran. Ya minimal dia bisa azan lah kalau disuruh azan di kampung gitu ya. Disuruh azan sama calon mertua gitu kan. Disuruh jadi imam ya, disuruh jadi muazin dia bisa gitu. Makanya ada satu prinsip tuh, sebengal-bengalnya anak Betawi kudu bisa ngaji. Ya. Mau dia
ya mohon maaf ya belangsak kayak gimana pun tetap ngaji harus bisa. Ya, baca Quran harus bisa. Betul. Nah, dan hal ini memang dilatar belakangi dik dari eh, orang Betawi yang memang lebih mementingkan sekolah agama gitu dik. Iya. Ya, sehingga eh, baik itu di sekolah formal ya maupun di tempat-tempat non formal seperti majelis taklim ataupun masjid ataupun langgar gitu dik. Iya. Nah, sehingga dari situ anak itu sudah harus bisa ngaji pada usia-usia em, menjelang balik gitu dik ya, Iya. menjelang balik pada usia-usia sekolah dasar. Nah, orang tua itu sudah menekankan anaknya bahwa dia harus bisa ngaji gitu. Betul. Ya, sehingga dulunya eh ba'da maghrib itu anak nggak boleh keluar rumah dik. Oh, pada maghrib nggak boleh. Nggak boleh keluar rumah ngapain ngaji gitu dik. Wes. Ya, dulu saya masih ingat tuh zaman saya dulu masih madrasah tuh, Iya. habis maghrib itu diomelin kita keluar rumah sama bapak kita, sama mama kita, ya diajarin lagi tuh, ya diajarin baca Quran tuh sama sama emak kita, sama bapak kita, sama abang-abang kita yang udah bisa tuh Iya. ngajarin adik-adiknya tuh, ya karena memang benar-benar ditekankan. Iya. Nah ini juga satu otokritik ya, Iya. ya bagi kehidupan keluarga Betawi saat ini, Betul. ya bahwa ya jujur ya sepertinya hal ini udah mulai bergeser dik, Iya. ya kalau dulu saya ngeliat orang habis maghrib tuh jarang ada yang keluar rumah anak kecil. Sekarang banyak Nah banget. sekarang habis maghrib udah pada keliaran kemana-mana gitu ya. Iya. Nah ini ada satu ya ada satu otokritik lah bagaimana semangat ngaji di malam hari itu habis maghrib perlu ditingkatkan lagi. Ya minimal dia ke majelis taklim kah ataupun di rumah ya dengan orang tua. Jadi suasana kayak gitu tuh adalah bagian daripada proses ya menanamkan agama pada anak-anak Betawi gitu dik. Iya. Nah, jadi demikian dik tuh. Jadi Iya. ada satu prinsip ya sebengal-bengalnya anak Betawi kudu tetap bisa ngaji dik. Iya. Gitu. Jadi kalau lihat dari zaman dulu habis maghrib pada ngaji terus siangnya sekolah kali saja. Iya, habis ngaji zaman ya itu zaman dulu lah ya. Iya. Artinya zaman dulu itu bisa dikatakan ya sekitar tahun-tahun 80-an ya. Iya. Kemudian tahun-tahun 90 gitu ya. Sekarang udah mulai apa terjadi pergeseran tetapi tetap hal-hal yang positif perlu kita pertahankan gitu dik. Betul. Nah, kemudian juga bahwa ada hal yang menarik di sini bahwa dalam proses pendidikan anak agar dia bisa ngaji gitu dik, orang tua tuh selalu mengikut sertakan anak-anaknya itu dalam kegiatan tradisi upacara daur hidup masyarakat Betawi dik. Semisal ada tahlilan tuh Iya. bapak kita ngajak kita tuh dik. Oh. Diajak tuh anak untuk ikut tahlilan gitu ya. Ada misalnya murudan dibawa tuh anak untuk orang tua ke tempat maulid ya. Kemudian ada acara akekahan diajak tuh anak oleh orang tuanya hadir ke tempat akekahan. Sehingga sedini mungkin tuh anak sudah dibiasakan sudah dikondisikan tuh. Nah, sehingga seorang anak yang mempunyai long term memory ya, Iya. memori yang cukup panjang ingatannya bahkan sampai tua itu Baik. akan terus teringat nih. Iya. Nah, hal itu terpatri sehingga eh, kebiasaan habit yang selalu diajak oleh orang tuanya ke tempat-tempat upacara-upacara daur hidup ya, mulai Iya. dari kematian sampai dengan kelahiran sampai Iya. dengan sunatan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan sehingga tertanam. Nah, dalam kegiatan itu ya kan di dalamnya ada baca Quran, ada baca selawat, Zikir. ada zikir, ada pembacaan maulid. Iya. Nah, disitulah anak secara nggak sadar dia terbiasa tuh. Iya. Nah, terbiasa apa? Mendengarkan kosida-kosida, mendengarkan barzanji, mendengarkan maulid azab ya. Iya. Betul. Kalau zaman dulu mungkin banyak dibaca azab ya, berjanji tiba. Kalau sekarang kan banyak maulid-maulid daripada apa namanya para masyayikh kita gitu ya, para habaib kita gitu ya, Sumtu Duror ya. Ala kulli hal semua sama ya, mempunyai keistimewaan masing-masing.
Nah, paling tidak dalam proses acara tersebut, anak itu sudah dibiasakan dan sudah dikondisikan, Dik. Iya. Nah, sehingga dari situlah secara nggak sadar anak itu sebenarnya ngaji, Dik. Hmm. Ya, Iya. wah apalagi kalau pas dapat berkat girang tuh, Dik. Ya, wah dapat Betul. berkat, dapat makanan, dapat buah. Mungkin di rumahnya jarang makan anggur, nah ketika tahlilan dia makan anggur gitu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya satu cara ya di antara orang tua itu mendidik anaknya biar bisa ngaji, Iya. itu dilibatkan ke acara-acara seperti itu. Iya. Sehingga terkesan ya, tetapi ya sebelum diajak orang tua juga harus memberikan penekanan adab ya, jangan berisik ketika acara ya, kemudian jangan apa ya namanya mengganggu orang, tetap diberikan arahan gitu, Dik. Iya, dengan diajak-ajak gitu jadi anak-anak jadi seneng juga sih, jadi kayak jadi nggak nganggep agama kita kayak kaku-kaku banget, tapi mereka juga ikut andil di dalamnya gitu. Nah, iya, itu yang memang menarik di situ, Dik. Iya. Dan ada lagi, Dik, bahwa Apa itu? biar anak itu bisa ngaji tuh ada namanya tradisi hataman Quran dulu, Dik. Oh. Hataman Quran ya, di mana seorang anak itu ketika dia sudah hatam juz amma, dulu disebut dengan Quran kecil lah. Kecil. Ya ada istilah gitu, Quran kecil. Iya. Padahal mah juz amma Quran juga ya, tapi istilah di kampung itu ada yang mengatakan juz amma itu Quran kecil. Iya. Setelah dia hatam juz amma menuju ke Quran gede Iya. ya, itu biasanya ada tradisi upacara dalam hal ini, ada seremonial lah ya, tujuannya atau anak apa seremonialnya ya diadakan semacam kayak wisuda lah di kalau zaman sekarang gitu kan. Iya. Ada wisuda TK, wisuda Iya. TPQ, ya hatam Quran, ya kemudian semua orang dikumpulkan, teman-temannya, kemudian makan bersama gitu ya, dia udah hatam Quran. Itu satu hal yang baik dik sebenarnya. Betul. Nah di situ ada penghargaan kepada tuh anak bahwa dirinya sudah bisa menghatamkan bacaan juz amma atau mungkin dia sudah menghafal juz amma gitu. Iya. Nah sehingga dari situ timbullah kepercayaan diri. Betul. Ya bahwa dirinya dihargai gitu ya, Betul. dan satu prestasi ya, dan itu orang tua bangga tuh, biasanya bikin nasi kuning tuh ya, bikin nasi kuning selamatan gitu ya. Iya. Nah sehingga teman-temannya yang melihat pun merasa termotivasi, wah gue pengen kayak dia nih, Pada rajin tadi. pada rajin. Makanya perlu juga tuh dik ya, Alafia kan ada TPQ gitu ya, Iya. nanti ketika anak sudah selesai itu perlu diadakan semacam kayak upacara seremonial hataman. Betul. Sehingga nanti mereka-mereka yang hadir yang memang belum sampai masuk di wisuda lah gitu kan, Iya. termotivasi, oh gue pengen kayak dia deh. Nah, sehingga orang tua juga merasa tahu juga progres anaknya. Iya. Betul. Nah, itu zaman dulu tuh hatam Quran itu rame tuh. Mungkin sekarang masih ada. Wah. Ya, masih ada mungkin. Makin tapi nggak kayak dulu gitu ya. Iya. Masih ada yang hanya beda metode dan caranya jadi. Iya. Tapi pada prinsipnya masih ada gitu ya. Sehingga hataman Quran itu sangat perlu tuh. Ya, sangat perlu. Nah, sehingga kalau dia sudah hatam Quran juz amma, dia masuk ke Quran gede tuh. Quran gede, baca dari juz 1 ya. Juz 1 terus sampai dengan juz 29 secara perlahan. Nah, itulah yang dilakukan setiap malamnya, setiap sorenya ataupun pada waktu-waktu tertentu tuh Nah, sehingga pada usia dini ya, usia SD tuh anak insya Allah SMP sudah bisa hatam Quran gitu ya. Nah, misalnya dalam pergaulan misalnya ada hal-hal yang negatif yang dia lakukan, pasti dia bisa ngaji tuh. Iya ya, bukan berarti apa ya, mengatakan bahwa ngajinya nggak berdampak pasti gitu ya. Hanya ya mungkin terkadang dalam pergaulan dia belum bisa menahan dirinya, tetapi kalau disuruh ngaji pasti dia bisa ngaji tuh. Nah insya Allah nanti ya suatu saat dia akan kembali lagi tuh, proses ya. Nah, proses lagi tuh sehingga dia bisa balik lagi tuh. Betul. Adik. Iya, dan juga lagi-lagi sebenarnya istilah berbagai macam upacara daur hidup ini sebenarnya rekaman anak untuk long term memory suatu saat nanti kalau mereka udah gede, udah tua tuh, ketika menghadapi suatu, dia ingat kalau dia pernah ngaji saja. Benar. Jadinya dia milihnya untuk memilih dekat ke agama, nggak dekat ke maksiat. Iya, sehingga itu bisa menjadi kontrol juga. Betul, kontrol. Bahkan mungkin kalau kita tanya orang-orang tua sekarang, mungkin dia ingat tuh dulu dia ngapain tuh.
Iya. Ya, nah makanya dulu tuh ada istilah cicak langgar tuh, Dik. Oh, istilah Nah, ini yang sering di cicak majelis langgar. nih, kadang-kadang masih ada yang bertanya, "Apa sih cicak langgar?" Gitu kan. Nah, cicak langgar itu sebuah istilah, Istilah apa itu? istilah bagi anak-anak yang usia-usia, ya sekolah dasar lah, Ah, yang menjelang akil balik gitu kan, atau setelah dia akil balik, yang memang masa, kecilnya itu mereka menghabiskan waktunya di langgar, Dik. oh, Ya di langgar, langgar tuh musola ya kalau kita musola ya. sekarang lah, kalau Iya. dulu disebut langgar gitu ya. Nah, mereka menghabiskan waktu itu di langgar, mereka main di langgar, mereka menyerap peradaban di langgar gitu kan, Bener, ngaji Seth. di langgar, ngocokin kolom gitu kan. Iya, Seth. Kemudian nyapu langgar ya, Iya, membereskan karpet di langgar. Nah, sehingga ngajinya juga di langgar. Itu nggak jauh-jauh hidupnya dari langgar tuh, Dik. betul, Seth. Nah, sehingga ini yang memang sudah jarang. Ya, sudah Iya. jarang di kita itu, di mana sekarang masa kecil anak-anak mungkin habisnya di mall gitu ya. Ya, atau mungkin habisnya di tempat-tempat game online gitu Iya, ya. di HP. Di HP mungkin masa kecilnya habis. Kalau zaman dulu, nah ini satu hal yang baik juga Iya, bahwa kita nggak bisa membendung arus betul, Seth. globalisasi Betul, dan Seth. teknologi. Ya, tetapi bagaimana nilai-nilai filosofis fenomena yang terjadi di zaman dulu tetap terjadi di zaman sekarang gitu di. Oh. Zaman dulu ada fenomena cicak langgar di mana anak-anak kecil di orang-orang apa di perkampungan-perkampungan Betawi mereka menghabiskan waktunya di musola Hmm. gitu ya. Nah, Iya, kalau sekarang mungkin ya cari tempat lain yang mungkin bukan musola tetapi dia menghabiskan waktu untuk hal-hal yang positif iya, Seth. gitu. Betul, Seth. Ya kalau zaman dulu kan memang permainan jarang dik. Iya, belum ada saingannya. Belum ada banyak banyak kayak sekarang. Saya ini mereka tuh ya menghabiskan waktunya di musola atau di Iya, langgar. betul, Seth. Maka dikonotasikan dianggaplah kayak cicak tuh. Oh, Di nempel. langgar tuh kadang-kadang kalau di langgar tuh ada cicak tuh nempel di dinding gitu kan, di lampu kita lihat. Yang memang tuh cicak stay aja di musola, nggak kemana-mana di langgar. Iya, Seth. Nah, makanya dianggaplah anak-anak kecil yang mainnya di langgar mulu kayak cicak gitu. Betul. Tapi cicak cicak langgar. Jadi dia bukan punya makna negatif ya, Iya, Seth. tetapi makna positif gitu Betul, ya. Seth. Iya, Seth. Nah, itu ada tuh dik apa fenomena-fenomena kayak gitu tuh dik. Iya, Sehingga hidupnya nggak jauh tuh dari iya, musola, betul. sehingga secara nggak langsung ya dia bisa bisa azan ya Ah, bener, ya Seth. bisa bisa mukul beduk tuh dik Iya, Seth. ya mukul beduk ya ya minimal dia bisa jadi imam sholat lah Oh iya, bener, gitu Seth. dik. Ajib, Seth. Karena kalau emang perkumpulannya circle-nya baik mah kita bakal bawa baik juga ya. Bener dik. Nah, sehingga Iya, adalah ungkapan kita tadi Dik, sebengal-bengal anak Betawi pasti bisa ngaji pasti bisa ngaji. Seth. atau kudu bisa ngaji. Iya. Nah, Iya, itu mungkin jadi satu ciri khas lah dik. betul, Seth. Nah, tetapi seiring dengan zaman sekarang ini, ya satu otokritik buat kita, mungkin ada bergeser sedikit. Oh iya, Nah, betul. tetapi paling tidak ya sebagian besar ini masih menggunakan prinsip ini, Dik. Iya, Seth. Jadi sebengal-bengalnya anak Betawi, Seth, tetap kudu bisa ngaji. Seth. Tetap kudu bisa ngaji. Eh, Nah, didengerin nanti teman-teman diksi gitu. Iya, Seth. Jadi gitu teman-teman Diksi. Sahabat Diksi Alofia, jadi ada nasihat orang tua Betawi, sebengal-bengalnya anak Betawi tetap kudu bisa ngaji, Seth. Iya, Benar-benar. sebenarnya dari segi sejarahnya dulu mungkin setiap habis maghrib tuh sebenarnya anak-anak Betawi itu nggak boleh Keluyuran. keluyuran ya, Seth. Iya, Agak keluyuran. agak boleh tuh main sepeda listrik malam-malam. Main sepeda listrik malam-malam disuruh ngaji, belajar ngaji di rumah. Walaupun nanti misalnya ya namanya juga anak-anak ya, suatu saat Hmm, rasa ingin tahunya besar. Rasa benar. ingin tahunya besar akhirnya jadi melakukan kenakalan yang tapi dengan akibat ngaji tersebut Zat, Hmm, jadinya mereka ingat memori kalau pernah ngaji dan akhirnya nanti suatu saat pun berubah ya Zat, ya. betul, Berubah karena ada pengalaman beragama istilahnya betul. Zat, ya. Nah, Iya. apalagi Jadi satu apa ya masukan juga lah betul Zat. ya bagi para orang tua untuk apa memberikan perhatian penuh gitu Betul. kepada anaknya. Jangan sampai pada usia-usia sekolah dasar ya Iya. sekolah menengah atas bahkan nauzubillah kuliah Hmm. tapi anaknya belum bisa baca Quran dik. Masya Allah. Nah, itu terkadang saya menemukan juga ada hal-hal yang seperti itu. Iya. Sehingga ini menjadi satu nasihat lah buat kita Nasihat. semua bahwa Iya. kita harus aware Betul
Betul. dengan pendidikan Al-Quran bagi anak-anak kita gitu, Betul. Dik. Iya. Jangan malah ngaji Qurannya kalah dengan les-les, Dik. Betul. Anaknya sibuk les piano, Iya. gitu kan, sibuk les kumon, Betul. sibuk les bahasa Inggris, tapi nggak bisa baca Quran. Iya, betul. Ya bahkan kadang-kadang kalau ada berbenturan antara ngaji di TPQ dengan les kumonnya atau les baletnya gitu kan, pasti yang dikalahin yang ngajinya tuh, Dik. Iya, sayang banget itu. Padahal Heeh. kalau kita udah meninggal, yang ngajiin kan anak juga ya, Nah, atau itulah yang saudara ya. menjadi hal yang penting, Dik, ya. Iya. Dan ya secara bukan berarti menafikan les-les yang lain, Betul. tidak, Dik, ya. Iya. Tapi bagaimana orang tua juga harus memprioritaskan Iya. gitu bahwa Betul. pendidikan agama itu bermanfaat bukan hanya untuk anaknya tetapi juga untuk dirinya. Akan setelah meninggal. Iya, liman ba'dana gitu Iya. kan, bahwa itu juga akan menjadi manfaat untuk dirinya. Betul. Nah, dan tidak kalah penting bahwa selain daripada memprioritaskan tentang pendidikan Quran bagi anak, ya prioritaskan pula budgetingnya gitu, Dik. Oh iya, betul. Iya, artinya mohon maaf itu ya satu nasihat buat kita bersama, jangan ketika memberikan les khusus untuk Jor-joran. hal-hal yang lain Iya. itu rela ratusan ribu, rela jutaan, belasan juta, tapi Iya. buat ngaji aja yang hanya puluhan ribu, itu Males masih bener. masih kurang semangat Iya, gitu, bener. Dik. Nah, ini Iya. satu juga nasihat ya bagi orang tua kita, ya bagi orang-orang kita, bagi kita semua lah, Al-Fakir Iya. juga, Iya. bahwa taruh perhatian penuh kita terhadap pendidikan Al-Quran. Betul, Ustaz. Ya, entah murid-murid kita ataupun generasi-generasi muda kita. Betul. Insya Allah nanti pun akan manfaatnya kembali ke kita juga, Dik. Betul, Ustaz. Ini tuh aja, Dik. Iya, nah dengerin tuh sahabat Diksi Alofia semuanya. Jangan lupa kita sisihin waktu materi kita Betul. untuk pendidikan agama ya, Ustaz ya. Karena Al-Quran lah ya. pendidikan Al-Quran, khususnya pendidikan agama Islam lah semuanya, untuk ya investasi masa depan kita bahkan setelah meninggal ya, Ustaz. Betul, Dik. Iya, Betul, dan Masya Allah. insya Allah sahabat Diksi semuanya mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari pembicaraan kita kali ini. Amin, amin, amin. Dan semoga menjadi ladang keberkahan untuk kita semua. Dan sahabat Diksi Al-Alfiyah, jangan lupa untuk subscribe YouTube Al-Alfiyah dan simak tuh kajian kita setiap malam Senin, kajian kitab, juga ada salawat, juga ada mimbar sakofi, sejarah-sejarah peradaban Islam, ulama-ulama dan sebagainya, dan juga yang tidak kalah penting Diksi Al-Alfiyah yang kita akan mengulas nilai-nilai penting tuh yang ada di pendidikan Islam yang ada di Betawi yang jarang kita ketahui. Ya mungkin segitu ya kali. Ya baik, cukup, Dik, cukup. Ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.